Bapak polisi, jangan jadi pengkhianat, jangan jadi musuh rakyat, jadilah orang yang bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celoteh Abah di sini. Sesuai dengan janji saya, bulan ini insya Allah yang namanya buku tentang polisi masa depan yang saya tulis bersama Bapak Yadiman, ya, insya Allah akan segera kita langsungkan FGD-nya. Dan ini sekarang saya sedang di Polda Jawa Timur bersama Bapak Kabid Humas. Gimana Pak? Kita mulai acaranya kapan Pak? Kira-kira nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan upayakan. Apakah Bapak yakin bisa menerima kritikan dari masyarakat? Kalau baik Pak ya. Mantap. Oke teman-teman, ya, janji polisi bukan janji pramuka. Janji polisi adalah dari hati yang paling dalam. Dia ingin berubah buat bangsa dan negerinya. Sekali lagi, salam akal polisi sehat. masa depan. Itu kata-kata yang saya teringat ketika saya masih jadi mahasiswa semester 1. Waktu itu dekan saya namanya Profesor Dr. Baharudin Lopa. Beliau bersama Bapak almarhum Dahlan Ranuwiharja, sama-sama dekan dan dosen. Jadi pergantian mereka itu saya ingat betul. Saya masuk di sana di UNAS tepatnya, Jakarta. Ya, saya ingat betul kata-kata beliau. Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik. Niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun. Bernardus Maria Taverne. Dan kalau kita lihat simak dalam beberapa film-film yang sempat di tahun 80-90-an, Dark Justice, mungkin bagi yang suka yang nonton film, bagaimana seorang pemotor, ya kan, hakim, ya. Lalu Just Bo, film di film Cina, bagaimana mereka memperjuangkan dan sesuai dengan adegium kita, sekalipun langit runtuh, hukum tertegak. Nah, saya berangkat dari pernyataan itu. Lalu kemudian beberapa tahun yang lalu saya melihat ada pidato dari seorang menteri pertahanan yang bernama Prabowo Subianto, yang juga ketua umum Gerindra, pada tanggal 16 Juni tahun 2023. Dia bilang kunci membangun polisi yang unggul dimulai dari SDM dan pendidikan. Itu buat saya menarik. Kenapa? Karena hampir semua yang terjadi beberapa tahun belakangan ini itu akibat daripada ketidakpahaman anggota, khususnya penyidik, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Lalu Pak Prabowo juga mengangkat bahwasannya membangun polisi yang unggul itu bukan karena warisan kolonial di mana masa perangan zaman dulu, tapi juga semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena potensinya sangat dekat dengan masyarakat. Jadi Pak Prabowo coba mengcapture lahirnya polisi ini karena kedekatan dengan masyarakat pada saat zaman kemerdekaan. Polisi kita bukan bentukan dari kolonial, kata Pak Prabowo pada saat dia mencuplik itu. Polisi kita angkat senjata, ikut perang untuk merdeka, bahu-membahu dengan semua unsur yang lain. Maka dapat disimpulkan polisi dan masyarakat sangat dekat. Dan Pak Prabowo mengingatkan, kali ini kita butuh polisi yang unggul demi menjadi negara yang maju. Dan dalam dialog kebangsaan itu, pada saat temanya merajut
kesatuan dan kesatuan bangsa dalam kebinekaan di gedung Sespim Landiklat Polri Bandung. Ya. Kita bukan cuma butuh polisi unggul, tapi kita butuh polisi yang dicintai rakyat. Nah, ini kata kunci nih. Saya mikir selama berapa tahun belakangan, mulai dari saya jadi korban polisi, rekayasa polisi di Bogor. Saya ingat betul tuh. Dan teman-teman Zakiyudin waktu itu, adik-adik saya yang ada di HMI cabang Bandung yang sudah jadi lawyer di Jakarta itu mengadvokasi saya. Saya ingat betul bagaimana saya harus diperas oleh seorang oknum polisi Bogor dengan dua bahasa panjang pendek. Dan perlu bapak-bapak ketahui sekalian, walaupun background saya hukum, saya paling benci yang namanya pengacara. Karena buat saya masuk hukum bukan karena saya punya niat, tapi karena saya kebablasan lari dari perintah almarhum ayah saya yang ingin saya jadi tentara atau arsitek. Karena hukum itu buat saya nggak ada hitung-hitungan. Tapi ketika saya menjalani proses rekayasa seperti itu, saya mikir, marah saya seperti hari ini masyarakat melihat polisi. Sepertinya Di situ berikutnya pertama apa? saya harus masuk ke dalam lebih dalam lagi untuk ikut serta membenahi masalah hukum. Karena buat saya yang salah juga saya. Karena saya nggak mampu menghadapi oknum polisi itu dengan kemampuan hukum yang lebih. Bayangkan saya harus diketuk palu di depan hakim, walaupun kemudian memang ada pertolongan, tapi sempat saya hukuman saya lumayan lah, hanya gara-gara persoalan kecil. Nah kemudian dari situ saya berangkat belajar di LBH, lalu kemudian saya berangkat belajar di beberapa advokasi. Yang paling penting adalah ketika saya mendirikan yang namanya KP3, Komite Pendukung Pengawas Presisi Polri, waktu itu pada saat zaman kasus Sambo. Nah, kenapa saya mau bahas polisi itu menjadi dua? Karena saya ingin mengangkat tentang integritas, profesionalisme, dedikasi, empati, adil dan transparannya dari Polri. Bagaimana saya harus membangun persepsi masyarakat terhadap institusi Polri. Karena hari ini semua sudah runtuh, Pak. Bohong kalau enggak. Orang waktu saya menangani kasus Kanjuruhan, Pak, demi Allah, saya bagaimana tidak melihat, atau seringkali saya melihat warga kalau sudah ketemu orang yang berseragam coklat, Pak, main hajar. Siap. Betul ini. Di Kanjuruhan Malang, saya ke sana advokasi, hampir tidak ada satupun polisi yang berani muncul di jalan, Pak. Nah, buat saya polisi tetap dibutuhkan, walaupun dia punya kesalahan. Makanya kemudian saya bilang ini persepsinya yang harus saya bentuk, meluruskan kembali pandangan masyarakat terhadap proses keinginan keadilan. Kalau nggak ada polisi, siapa yang mau bertugas memberikan keadilan? Masa ormas, masa preman, masa kita? Ya nggak mau lah, ya kan? Makanya kemudian perlu kita luruskan. Nah, saya ketika dalam kasus Sambo, saya bersama teman-teman itu bertemu dengan Kapolri waktu itu, Pak Listio Sigit. Bagaimana susahnya kita membongkar kasus polisinya polisi. Bayangin, Pak, polisinya polisi. Di samping saya juga, kalau Adinda Ahmad Zakiyudin paham saya memang dekat dengan polisi, bahkan ikut terlibat dalam beberapa konspirasi polisinya lah. Tapi bayangkan, temannya polisi dikerjain polisi. Nah, dari situ kemudian saya bilang sama beliau, Pak, kita ada satu kata kunci di sini. Undang-Undang Polri tentang partisipasi publik. Kalau Kapolri dan PJU-nya tidak memberikan kami tempat untuk itu, maka kami akan berikan kepada masyarakat untuk dengan caranya silakan. Tugas kami adalah
aktivis yang ingin keadilan, maka kami jembatani kepentingan masyarakat dengan kepentingan ISIS Polri. Peristiwa tembak menembak di Baik. Jalan Duren 3 itu adalah peristiwa ditembak, saya bilang begitu. 2 minggu kami berdiskusi dengan Bapak Kapolri sampai akhirnya kemudian Kapolri menyatakan menonaktifkan Sambo, dan itu prestasi buat saya. Bagaimana polisi mau membuka diri, mau mengintrospeksi diri, walaupun kita pada akhirnya melihat peradilannya sesat. Saya akui, Sambo di mana kita nggak tahu. Tapi minimal saya punya harapan, oh polisi mau membuka diri ya. Walaupun kita akui di beberapa Polda, khususnya Jawa Barat, banyak kasus-kasus yang saya pikir perlu dikoreksi. Bahkan ketika kasus Cirebon, Iya, baik. saya ingat betul Pak, sedikit lagi. Saya ingat betul ketika kasus Pina, mungkin apa yang ada di bukunya Pak Yadiman, itu saya sudah melakukan advokasi langsung ke Cirebon dengan mengeluarkan 13 rekomendasi yang terkait dengan pelanggaran etika dan kewenangan yang dilakukan oleh anggota di bawah, khususnya Ya, baik. siapa namanya itu, Rudiana. Tapi karena ini politis, maka muncullah problem-problem yang saya bilang pada waktu itu. Kasus Cirebon ibarat makanan basi yang dihangatkan kembali lalu dihidangkan kepada publik. Ada yang muntah, ada yang berak-berak, ada yang kejang-kejang, ada yang mati, ada yang pingsan. Dan gak adil kalau keadilan disuguhkan seperti itu. Makanya tugas dan tanggung jawab saya kemudian merangkum semua perjalanan historis saya ke dalam buku. Waktu itu saya bilang, Pak Yadiman, saya punya ide tentang good cop, bad cop. Saya harus menjelaskan tentang apa itu persepsi masyarakat, lalu apa itu yang namanya Baik. soal apa namanya nih, kriterianya apa itu polisi baik, polisi buruk, dan semua hal yang terkait Ya. dengan polisi kita bedah. Apa sih yang menjadi kelebihan kekurangan polisi, lalu Baik. kita kombinasikan dengan kasus-kasus di masyarakat sehingga kita bisa menemukan Ya. outputnya untuk Baik. polisi masa depan seperti yang diinginkan Pak Prabowo pada pidatonya, polisi Baik. ideal. Siap. Gitu loh. Terima kasih. Baik Pak, baik Pak. Ya. Baik, kita akan bedah nanti setelah edukasi dari Pak Aris Rusman. Baik, selamat malam Pak Aris Rusman. Silakan Pak, langsung ini Pak edukasinya Pak, langsung Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melengkapi yang barusan, tapi saya dari sisi lain. Saya memulai dari bahwa kita sadari fungsi kepolisian itu ada irisan fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Dia selain sebagai bertanggung jawab keamanan dalam negeri, dia ada irisan dalam sistem peradilan pidana. Nah, tentunya di dalam berharap polisi masa depan yang sesuai dengan harapan masyarakat, menurut saya harus diperbaiki dari rekrutmennya, rekrutmen pendidikannya, kurikulumnya, karena memang sumber Polri itu, ya, sumber daya anggota Polri itu sementara ini ada sumber dari Akpol dan ada sumber dari Bintara atau Tamtama terbatas, umumnya dari Bintara. Nah, saya melihat yang lulusan Bintara saat ini memang mental kejuangannya perlu diperbarui, perlu diperbaiki mentalnya. Beda dengan kami dulu, saya kebetulan latar belakang dari Bintara, kami adalah bagian dari ABRI dulu, yang pendidikannya itu untuk menjadi seorang Bintara saja adalah 1 tahun. Sekarang setahun 2 kali, jadi 5 bulan. Jadi baru sweet mental. Nah, di sisi lain mungkin harus dicoba mereka-mereka yang berpendidikan hukum itu dicoba untuk menjadi worker, ya. Kita harus berani. Kalau dulu SMA itu jadi golongan 2, coba kita coba dari polisi ini ambil langsung S1, tapi dia nanti mungkin jadi 2C misalnya, langsung Bintara. Yang baik-baik nanti dia bisa ikut
sekolah perwira. Nah ini tentunya latar belakang pendidikan ini, karena kita menyadari betul SMA sekarang, anak-anak sekarang itu mentalnya belum siap. Jadi begitu dia dididik jadi polisi itu masih kembali ke masyarakatnya, ditambah lagi kebijakan sekarang lokal boy lokal job. Jadi dia tidak dewasa, dia kembali ke ibunya lagi, kembali nyusu lagi, ya, sehingga mentalnya tidak terasah, dia manja. Kami dulu, saya dari Palembang itu Bintara langsung ditugaskan di Jawa ini, ya, yang dari Jawa ke Sumatera. Nah nanti setelah 5 tahun dirotor lagi, pindah-pindah. Itu salah satu. Nah, di sisi lain memang tingkat pendidikan masyarakat makin baik. Oleh karena itu polisi pun pendidikannya harus lebih baik. Ya. Selain dia mengikuti pendidikan formal seperti yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat kita, maka pendidikan Polri-nya harus lebih. Nah, oleh karena rekrutmennya dari mana? Seleksi psikologinya tidak boleh ditawar. Seleksi kesehatan jiwanya tidak boleh ditawar. Ini, jadi dijauhkan betul seleksi-seleksi yang berbau korup, berbau KKN, itu dulu perbaikan. Nah setelah itu, setelah dia bertugas baru kita pegang bagaimana mendidik dia profesional. Ya tentunya kita lihat tugas polisi itu ada dua. Kalau dia berbicara di tugas menjaga keamanan ketertiban, berarti tugas preventifnya ini dia harus menunjukkan samapta yang jelas, mempunyai komitmen yang baik. Nah kemudian yang kedua, kalau dia bertugas di bidang pendidikan, penegakan hukum, maka kredibilitas sebagai penegak hukumnya harus kelihatan. Dia juga memegang profesi hukum di situ. Nah khusus yang hukum ini yang terkadang di kita itu, polisi kan berbeda dengan TNI. Ada KOP misalnya Kapolri, ada KOP misalnya Arhanud. Di polisi tidak, dia cuma polisi umum, sehingga pindah-pindah tugas itu terkadang mempengaruhi. Nah, tidak ada perwira lalu lintas, tidak ada perwira brimob, tapi pada umumnya kalau sudah bertugas jadi tugas umum sama. Nah, disinilah kita harus memang polisi itu yang pertama mengupdate terus wawasan hukumnya kalau dia yang bertugas di bidang hukum. Kemudian tidak cukup dengan wawasan hukum, tapi dia harus mengupdate keterampilannya. Nah, kelemahan polisi salah satu yang saya ketahui adalah pelatihan itu sangat terbatas anggarannya. Mereka melatihan menembak itu 50 butir peluru di Bintara itu, tapi begitu sudah dinas sangat terbatas sekali. Belum tentu dia 6 bulan sekali bisa ikut latihan menembak. Nah, oleh karena itu anggaran pendidikan Polri ini juga harus diperhatikan. Di sisi lain, pengajar-pengajar di polisi itu kesannya comotan. Jadi mereka itu terkesan tidak yang menjiwai. Dia nunggu nanti 2 tahun saya dapat pindah lagi. Jadi harusnya memang ada yang bertugas di bidang pendidikan Polri itu yang menjiwai sebagai guru, sebagai dosen. Jangan dia berpikir menghitung hari kapan saya pindah lagi. Nah di sisi lain memang terkadang mereka-mereka yang bertugas di tempat-tempat tertentu terus tidak mendapat perhatian. Manajemen jendela harus dihilangkan. Itu mungkin sementara dari saya. Terima kasih. Lanjut, silakan yang lain. Selamat malam. Malam. Saya sudah diundang. Saya kembalikan ke host. Pak Asman, lanjut Pak Asman, dibagi-bagi diskusinya. Ya, Batasi baik, waktunya. Pak, baik. Selamat malam Pak Nawawi, barangkali ada tambahan Pak atau menanggapi? Saya kurang sehat, jadi saya dengar. Oh iya aja. baik. Tapi baik, nanti baik. saya mungkin Iya. nanti terakhir mungkin nanti saya ada sedikit lah. Baik. Silakan Baik, yang Pak. lainnya. Baik. Pak Romidi, selamat malam.
Sugeng dalu, Pak. Nggih, Pak, barangkali mau nambahin, Pak, monggo. Atau menanggapi. Nggih. Ya, terima kasih atas Ye. waktunya. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wassalam jazakum namo budayu salam rahayu salam kebajikan salam melas asih. Jadi ini menarik ya judul ini. Iya, Pak. Betul. Menarik, tetapi perbedaannya itu yang belum nampak. Jadi Betul. ya, jadi mohon maaf saya sedikit menanggapi terkait Polri masa depan. Kemudian kita mencoba membahas permasalahan pendidikan, kemudian anggaran, ya. Jadi kerusakan ya di dalam hal tubuh Polri ini sebenarnya letaknya bukan di situ kalau pandangan saya, ini mohon maaf. Iya. Ya, tidak apa-apa, Pak. Tidak, silakan. Iya. Artinya apa? Anggaran itu mau disediakan berapapun, namun kalau tidak disiplin dalam mendistribusikan, merealisasikan, ini kan sama saja. Betul. Dan orang tidak akan pernah puas diberikan berapapun dan cukup diberikan sebanyak apapun. Itu terkait dengan anggaran. Kemudian yang kedua, terkait dengan pendidikan. Nah, pendidikan itu setinggi apapun ya, kemudian nanti jabatan itu menduduki sekalipun di top manajemennya Polri, kalau adabnya tidak punya, ini mohon maaf ya, kalau kita ibarat iblis itu ya, iblis itu kan imamnya para malaikat. Dia tidak akan pernah takut gentar menghadapi manusia-manusia yang memiliki keilmuan yang setinggi apapun, pendidikan yang seluas apapun ya, jabatan dalam bentuk apapun. Nah, terkait dengan apa yang selama ini masyarakat kecewa, yang saya ambil dari beberapa sampel ya, terkait dengan kasus polisi tembak polisi, polisi tembak istri, polisi tembak anak sekolah, polisi nembak tukang ojek, baru tahu malah tukang yang tahu itu malah dilaporkan, jadi malah yang dipenjara. Nah, kemudian ini banyak sekali, makanya saya prihatin sekali. Sebenarnya kan begini, terkait dengan lembaga polisi itu kan lembaga sipil yang seharusnya mengedepankan berkaitan dengan sumpah tribrata, mengayomi, melindungi, dan melayani, ya kan? Nah, terkait dengan kelembagaannya sendiri itu sebenarnya juga sudah cukup terkait dengan asas diferensiasi fungsional, bahwa di situ itu sudah ada, oh yang kelompok ini kewenangannya ini, yang ini kewenangan ini, yang ini kewenangan ini sudah sangat cukup jelas dan komplit. Cuman sayang kalau adabnya nggak ada, nggak pernah dibicarakan, apalagi kemudian ditanamkan. Ini kita mau memiliki Polri masa depan seperti apapun, ya itu sama saja. Betul, Pak. Saya berani jaminan kalau ini pasti sama itu. Nah, makanya inilah yang seharusnya digodok betul terkait dengan penanaman adab, ya, etika, moral, ya kan, kedisiplinan. Karena apa? Ini kan
satu sisi mengacu sistem komando, kemudian yang satu sisi ini menjadi alat kekuasaan yang seharusnya melindungi. Yang terjadi apa? Ini mohon maaf, saya hanya melihat di berbagai medsos bermunculan ini dikatakan memeras, kemudian bisnis yang haram, kemudian ini cukup kompleks sekali penyakit ini, dan kami menegaskan ya, terkait kalau masih menginginkan lembaga Polri ini eksis, ya kan, tentunya dari mana memulainya? Bukan dari bawah. Dari bawah itu saya sangat dari atas, yakin. Pak, sepakat. Iya, Betul. justru dari atas. Sekarang saya contohkan, ya, peristiwa Sambo. Sambo juga pernah menyampaikan, saya jadi kasihan sama Sambo sekarang. Siapapun anggota yang melakukan kesalahan, ya kan, 2 tingkat harus bertanggung jawab. Bayangkan sekarang, ya kan? Ternyata bertengger, kemudian umat nyampaikan hal yang salah, justru malah itu diamini. Kemudian lagi, ini cukup kompleks kesalahan-kesalahan itu, tapi bukan kesalahan menjadikan sadar, introspeksi, kemudian untuk memperbaiki langkah ke depannya. Bukan, tidak ada ini, ya. Maaf ya, Pak Lesio Sigit ini seperti ada komentar di TikTok yang sungguh sangat berani, tapi saya tungi jempol itu ya. 1, tidak punya malu, kemudian 2, tidak ada keberanian, yang ketiga terkait dengan apa yang telah dijanjikan itu omong kosong, ya. Itulah kekecewaan masyarakat Indonesia sebenarnya, masyarakat kecil. Yang katanya misalkan yang mau mengkritik pedas itu adalah Sahabatnya saudara sahabat polisi. Faktanya apa? Ini maaf, kita objektif aja lah semuanya. Iya, silakan, di sini letakkan semua baju, ya kan, biar kita nawaitunya adalah untuk merencanakan atau mimpi terkait dengan Polri masa depan. Soalnya kalau kita nggak tanggalkan semua baju, nanti masih terus ini narasi-narasi yang muncul. Justru nanti siapa yang bicara, bukan apa yang dibicarakan, ya kan? Nah, sebaiknya terkait dengan keterkaitan tema malam hari ini, memiliki cita-cita, kita memiliki apa? Cita-cita memiliki Polri masa depan. Nah, ini kita harus kupas tuntas dari semua sisi, ya kan? Kalau hanya sekedar kita kemudian pilih-pilih apa, ini semakin tidak nyambung sebenarnya. Dan ini menarik untuk kita diskusikan lagi, mungkin lebih panjang, dan sifatnya khusus, gitu loh. Karena apa? Ini yang dibangga-banggakan masyarakat sebenarnya, yang dicintai masyarakat. Karena apa? Lembaga Polri ini lembaga sipil, intinya di situ. Nah, masyarakat sipil tentunya merasa dilindungi, diayomi, dan dilayani. Tetapi fakta ini adalah sebaliknya. Kami kira gitu untuk sementara ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badut Gemoy barangkali mau menanggapi atau menambahkan, silakan. Oke, Masya Allah, ini keren banget Pak Romi. Alhamdulillah, iya luar biasa. Assalamualaikum Pak Ketua, Pak Asmanu, saya yang tadi WA Bapak, izin Pak. Betul. Saya Alfian. Iya, Alhamdulillah. Kalau Baik. saya ingin menanggapi tadi sudah dipaparkan jelas oleh Pak KP3 dan Romidi. Tapi begini Pak, ini banyak dari pihak Polri yang melukai hati masyarakat. Bahkan oknum yang terlibat di kasus Sambo itu mendapat kenaikan jabat pangkat, yang dimana
hati masyarakat itu tersakiti, Pak. Bayangkan orang yang sudah bersalah dan melanggar hingga merenggut nyawa manusia itu masih diberikan kenaikan pangkat. Saya mengusulkan mudah-mudahan ada pihak pejabat petinggi Polri, ini reformasi hukum harus ditegakkan. Mudah-mudahan ada apa yang salah nih? Apakah hukumnya yang tidak tegas di Indonesia ataukah Kapolri yang tidak berani mengambil keputusan? Dan saya pikir statement dari Pak Kapolri bilang orang yang masyarakat yang berani mengkritik Polri adalah sahabat. Itu omong kosong, Pak. Saya mengalami dan saya pernah membuat laporan ke sana ke polsek setempat di daerah saya. Tidak ditanggapi, Pak. Kalau saya tidak membawa saya seorang diri, saya tidak ditanggapi. Dan saya membawa pengacara di situ. Akhirnya ditanggapi, Pak. Terus juga kebetulan kemarin menimpa kerabat saya. Orang tuanya ditembak oleh seorang yang dikatakan mengatasnamakan saya anggota. Tapi sebelumnya teman saya sudah datang ke polsek untuk meminta pendampingan bahwa dikatakan orang tersebut membawa senjata api, tapi tidak dihiraukan. Yang dimana kalau saat itu dari pihak kepolisian mendampingi, mungkin saja tidak terjadi, Pak, korban meninggal dunia. Dan itu orang tuanya teman saya, sahabat saya, Pak. Ini saya merasa kecewa atas kepemimpinan Pak Kapolri, dan juga kita mau mengadu ke siapa lagi kalau bukan ke polisi. Betul. Tugas polisi itu melayani, mengayomi, melindungi. Buat apa ada kata-kata seperti itu kalau tidak bisa dilaksanakan dan dijalankan dengan baik? Banyak masyarakat yang menjerit, menangis. Kalau tidak ada kepolisian, saya pikir akan baik-baik saja, tapi saya tidak setuju dengan itu. Bagaimanapun kepolisian harus ada di Republik Indonesia, tapi harus dirubah, harus ditanamkan lagi jiwa kenasionalismenya, kecintaannya kepada masyarakat. Bahkan anggota Polri yang melaporkan ada tindakan penimbunan BBM itu dijebak oleh kepolisian sendiri, oleh atasannya sendiri, yang dimana masyarakat menduga ini ada permainan di pihak kepolisian. Kita mau kemana lagi, Pak, kalau bukan ke Polri? Makanya bukannya saya bandingkan oleh TNI, tapi jiwa kepemimpinan TNI itu harus kita akuin jauh lebih besar daripada Polri. Kalau TNI anggotanya melakukan kesalahan, dia katakan itu anggota, bukan oknum. Dan ini selalu yang dikatakan oleh kepolisian, oknum. Kasus kemarin yang DWP, 8 orang memeras warga negara asing, dikatakan oknum. Kalau oknum 1-2 orang, Pak. Tapi ini lebih dari 1-2 orang selalu dikatakan oknum. Kenapa sih tidak berani mengatakan bahwa anggota saya, instansi polisi telah melakukan kesalahan? Akuin saja, biar masyarakat tidak tersakiti. Ini jangan apa-apa dikatakan oknum hanya untuk melindungi nama baik instansi Polri sendiri. Jadi saya sebagai masyarakat kecil, Pak, saya bingung harus mengadu ke siapa lagi. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Baik. Malam. Baik, terima kasih. Ya, selamat malam, Vanessa. Vanessa mau menambahkan atau menanggapi? Saya mungkin mau menambahkan sedikit dari Bang Badutumo ya. Saya setuju dengan pernyataan Bang Badutumo karena saya sendiri tuh ada dilihat VT saya yang saya berteriak kepada Bapak Kapolri. Saya sendiri seorang bayangkari yang telah ditelantarkan oleh seorang anggota kepolisian, dan saya itu berteriak dengan segala bukti dan saya melaporkan kepada
Kami Propam juga ada tindakan pidana yang mereka lakukan kepada saya. Tetapi semua itu dipermainkan dan ceritanya diputarbalikkan. Kalau diangkat lagi seperti TNI ya, TNI itu bekerja, karena saya pernah jadi ketua Bayangkari di salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur. TNI itu cara kerjanya betul-betul mengayomi masyarakat dan membantu. Sangat berbeda dengan kepolisian yang semboyannya itu adalah mengayomi, melindungi. Fakta yang ada di lapangan justru mengorbankan seorang saksi yang mengetahui keadaan sebenarnya. Tetapi jika anggota itu memang ditutupi, tidak bisa masyarakat sampai menjadi viral, baru anggota itu dikorbankan untuk menutupi kepentingan atasannya. Itu yang terjadi di tubuh Polri sekarang ini. Bapak Listio Sigit itu selama ini mendengar tapi tidak ada buktinya sama sekali. Ini yang sangat disayangkan oleh saya. Sampai kemarin saya ke Mabes pun masih terjadi seorang poluan memaksakan kronologis yang ceritanya itu sangat berbeda dengan cerita saya untuk saya tanda tangani. Ini bagaimana ya? Masyarakat ini kan akhirnya bingung harus meminta pertolongan kepada siapa. Sedangkan polisi-polisi ini kan hidup dari masyarakat juga ya. Bahkan polisi-polisi ini banyaknya hanya mengurusi kepentingan yang ada uangnya. Seperti itu untuk jabatan-jabatan atau yang seperti tadi dikatakan. Untuk sekolah itu kalau di dalam tubuh Polri kita sangat mengenal istilah soto-soto. Nah itu kalau kita tidak tebal duitnya, itu akan mendapatkan jabatan di daerah terjauh. Jadi bagaimana kita masyarakat bisa mendapatkan keadilan kalau di dalam Polri sendiri itu hanya memikirkan kepentingan bagaimana cara mendapatkan jabatan dan mendapatkan duit untuk membeli sebuah kedudukan. Jadi saya sangat setuju sama Bang Gemoy tadi bilang, kemana lagi masyarakat meminta keadilan ya? Seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Vanessa dari mana, Nusa Tenggara ya? Nusa Tenggara Timur kejadiannya sama. Ya. Baik, Nusa Tenggara Timur. Pak KP3 Polri bisa menanggapi atau saya coba tanggapi yang pertama silakan. ya. Oke. Ini saya sepakat. Tapi kan tadi saya bicara baru tahap tentang apa yang saya alami dan gagasan kenapa buku ini dibuat. Saya belum masuk pada poinnya. Saya sepakat. Kita begini, kita coba dulu ngomong tidak apa-apa, silakan. Sejarah. Pemisahan ABRI dengan Polri itu kan dua sebetulnya yang perlu ditekankan sama kita. Pertama tentang penegakan supremasi sipil. Kita nggak boleh lupa itu. Apa yang terjadi dengan polisi hari ini pernah terjadi pada ABRI, di mana kekuasaan begitu dominan menggunakan ABRI untuk kepentingan kekuasaan. Hari ini terjadi lagi dengan polisi. Kenapa diri? Suka nggak suka hari ini terjadi lagi dengan polisi. Makanya saya bilang saya akan mengangkat dua tema itu. Pertama, supremasi sipil. Kedua, ketika Undang-Undang Polri nomor 1 tahun 99, ya kan, di situ ditempatkan polisi oleh kepentingan politik di dewan di bawah presiden. Karena saya nggak ngerti apa alasan dewan saat itu, ya. Tapi kemudian kembali lagi tergantung siapa pemimpinnya. Dan pada saat itu ornamen polisi benar-benar digunakan untuk kekuasaan sampai dengan Jokowi berakhir. Saya harus fair ngomong itu. Saya fair karena saya juga ada di dalamnya, terlibat bersama mereka, bahkan kemudian berhadapan dengan banyak kasus-kasus. Nah, dari dua hal itu saya ingin tekankan kenapa saya menulis buku Good Cop, Bad Cop. Karena saya ingin menyambut gagasan Prabowo ke depan tentang polisi ideal.
Ketika pimpinannya ganti, maka pemikiran tentang polisi ke depan dalam konsep bebenah itu harus clear dan jelas sesuai dengan fungsinya. Tadi benar, Tribrata Catur Prestia, melindungi, melayani, mengayomi. Nah persoalannya kan sekarang ini kan baru beberapa bulan nih. Tapi saya sambut. Kenapa saya sambut? Karena perjalanan itu sudah saya lakukan. Evaluasi yang saya dapatkan adalah kurangnya pengawasan. Kompolnas hanya terdiri dari orang-orang pensiunan yang cuma mendapatkan label rekomendasi. Padahal sesungguhnya pengawasan harus didukung oleh punishment yang tinggi ketika ada persoalan-persoalan itu. Kedua, Propam. Dulu kan digabung tuh Paminal Propam menjadi divisi Propam kan? Betul, tapi ujungnya rekomendasi lagi kode etik, sehingga budaya, tadi dibilang budaya tentara di polisi nggak hilang. Jadi antara mindset kepala kepimpinannya dengan budayanya harus sinkron. Dengan cara apa? Kita bedah Pak di buku ini. Ya, pelan-pelan kita bedah nih. Saya bukan nggak frontal. Contoh nih ya, pengalaman Bapak dan Ibu tadi sudah saya lakukan Pak ketika KP3 ini berdiri. Contoh di Polsek namanya Sawah Besar, samping istana Pak. 2 tukang ojek ditaruh 0,8 gram. Dan kemudian mereka datang ke rumah saya, dan ketika saya mengurai semuanya dengan cara yang benar, tidak melanggar hukum juga, tapi masuk ke jantungnya mereka, nggak nyampe 24 jam Pak, kelar Pak. 2 unit reskrim di polsek itu kalau nggak pindah pecat Pak. Kasus DWP kemarin saya berstatement, alhamdulillah didengar. Bukan cuma kanitnya Pak, kepala unit 3-nya Pak, Malvino, dipecat Pak. Artinya apa? Saya ingin mengajak masyarakat bukan cuma sekedar membenci, tapi mendudukan persoalan. Satu, Presidennya Prabowo sudah punya komitmen. Dengan apa? Perpres nomor 139 Pak kemarin. Dengan mendudukan polisi di 2 tempat. Ini kan artinya ada kesadaran pimpinan membenahi. Itu kita dukung Pak. Lalu kedua, budayanya. Makanya dengan buku ini saya memaparkan pemahaman apa yang jelas tentang apa itu yang baik, apa itu yang buruk. Lalu kemudian kita tambal keburukan itu dengan apa? Fungsi pengawasan. Kita minta negara, DPR memberikan undang-undang yang tegas dan jelas terhadap fungsi pengawasan. Kompolnas bubarkan Pak. Karena isinya, mohon maaf, pemerintah kalau nggak pensiunan. Kemarin saya ditawari sama Profesor Edi Hasibuan, mantan Kompolnas. Saya nggak mau. Kenapa? Selama undang-undangnya seperti itu, nggak. Saya hanya ingin partisipasi publik yang ada di dalam undang-undang itu diwujudkan dengan benar-benar membuat lembaga pengawasan yang melekat, efektif, dan terdiri dari aktivis-aktivis kemanusiaan, hukum, dan HAM. Dan itu sudah saya paparkan di PJO kemarin, dan mereka, ya alhamdulillah, memang mereka masih itu aja, tapi semua tergantung dari pimpinannya. Maka saya bilang, saya kasih waktu nih, nggak nyampe setahun harus sudah ada perubahan mendasar di tubuh Polri. Ini bukan soal Sigit, ini bukan soal Doviri, Pak. Hari ini saya nggak mau kejebak dalam konflik antar mereka. Konflik Sambo itu karena pertarungan antar 2 gajah di dalam merebut kursi Kabareskrim dan merebut kursi Kapolri. Ini bahaya, budaya-budaya seperti itu di kepolisian yang bisa bikin polisi tambah hancur. Kenapa saya mau bilang? Sejarahnya, rusaknya itu karena apa? Karena adanya Budi Gunawan dan Tito Karnavian yang melekat di kepala mereka konsumsi untuk menjadi pejabat tinggi negara sebagai wakil presiden. Maka dia runtuhkan yang namanya institusi Polri yang tadinya melayani, melindungi, dan mengayomi. Ini fakta Pak, saya di sana gitu loh. Makanya saya berani mengatakan itu, polisi harus dibenahi, reformasi bukan cuma reposisi.
Di dalam kasus Sambo itu Pak, bagaimana kita susahnya kemudian berhadapan dengan para jenderal yang ingin melindungi Sambo. Banyak sekali. Tapi karena kami punya konsep yang jelas, cara penyampaian yang jelas, akhirnya Sambo dinonaktifkan. Tapi lagi-lagi kita bilang hari ini pemerintah bukan cuma kesulitan soal polisi, jaksanya rusak, hakimnya rusak, masyarakatnya pun rusak. Kenapa? Setiap kali pelaporan ada polisi baik dikasih duit, mau nggak mau polisinya jadi rusak Pak. Karena budaya terima kasih, budaya kepengen cepat. Itu kenapa? Karena nggak ada pengawasan. Nah sekarang tugas kita, saya mengajak semuanya membenahi semuanya, mental kita, moral kita. Kita jangan cuma menunjuk tentang semua kesalahan, tapi semua harus kita benahi satu persatu kita benahi Pak. Berdasarkan komitmen Pak Prabowo. Ibu kalau punya kasus Bu, lapor ke saya jamin nggak nyampe 3 kali 24 jam. Kalau betul itu pelanggaran etik, pelanggaran kewenangan dan SOP, saya pastikan Ibu. Saya punya kasus dari 2 tahun yang lalu. Monggo. Kabid Propam masuk ke kamar saya, obrak-abrik, uang saya ada Kabid yang hilang. Kabid Bu? Kabid apa kabid? Kabid Propam, Kabid Propam. Daerah ya? Propam di NTT. Ya. NTT. Itu masuk ke kamar saya NTT. Oke. Kamar saya ada di Bali. Saya laporkan ke Polres Denpasar. Polres Denpasar saya tidak minta mau namanya, saya minta saksinya, saya buktikan Bu. Besok nggak nyampe maghrib sudah bisa dipanggil mereka semua. Nggak ada itu Bu sekarang. Ini ada kasusnya yang utama, kasus saya dulu AKBP, Wadir Intel NTT. Malah dipromosikan masuk Mabes, baru 2 bulan ini di Mabes. Siapa? Kombes Agustinus Krismas Trisuryanto SIK. Ya, saya kenal. Akwal 2000. Ya, saya kenal. Ya, itu malah dipromosikan masuk di Baintelkam Presisi Gedung 2 lantai 6. Ya. Dia telah menelantarkan anaknya dan anaknya ada 1 sampai sekarang tidak disekolahkan. Saya meminta pertolongan dari 2 tahun yang lalu Pak. Tidak ada kejelasan. Bahkan saya Bayangkari meminta bantuan kepada Bayangkari atau institusi ini, tidak ada kejelasan. Pak Yadiman, bahkan saya punya kronologi. Izin ya. Ya. Ini permainkan Pak. Saya minta ya rekamannya. Baik. Saya langsung bawa Baik. ke Mabes. Mudah-mudahan langsung diproses ya Pak ya. Izin Pak ya. Baik Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Silakan. Karena saya memang dipermainkan Pak. Sampai di Mabes kemarin saya dipermainkan. Saya diundang oleh Kepala SDM Mbak Intelkom. Tetapi kronologi saya malah dirubah ceritanya. Oke. 2 tahun ini saya harus menunggu Pak. Terima kasih kalau Bapak bisa membantu. Ini bisa mengembalikan kepercayaan kami. Oke, Bu, bahkan kasus saya itu bayangkan. pribadi, kita jangan bahas di sini. Ibu DM saya, DM host, nomor telepon Ibu. Baik. Saya pastikan Insya Allah saya bantu. Iya. Kita bahas yang lain Bu, ya. Baik, Ibu Vanessa. Nanti Ibu Vanessa tolong DM ke saya, kasih nomor kontaknya biar nanti kita sambungkan langsung dengan Pak KP3 Polri ya, biar kita di jalur hijau Nanti aja izin komunikasinya. Pak Asma. Iya, baik. Nanti mungkin saya WA nomor Kak Vanessa ke Pak Asma ya. Baik. Nanti kita lewat jalur hijau saja ya. Baik. Jadi, Di sini saya tetap mau kita teruskan kembali lagi. ke topik. Jadi Baik. apa yang saya tuliskan ini sebetulnya adalah keresahan semua. Sama seperti yang Bapak Ibu rasakan. Makanya kemudian saya menuliskan apa pentingnya membedakan polisi baik dan polisi buruk. Dan ini juga harus dibaca oleh mereka. Karena biar mereka ngaca gitu loh. Apa relevansinya? Lalu apa modal mereka? Kepercayaan publik. Lalu kinerjanya bagaimana? Saya akan berikan ke mereka. Lalu bagaimana prinsip menegakkan hukumnya? Lalu kemudian sampai di mana apa prestasi dan reformasi yang sudah mereka hadirkan? Nah, semua itu saya tulis
lengkap di halaman pertama. Makanya kata-kata pertama saya adalah tentang tadi, ya, kata-kata yang dari seorang penegak hukum yang nggak peduli mau dia jaksa, hakim, kalau bisa dihadirkan satu saja, dia tanpa melihat undang-undang saya akan hadirkan. Tapi saya mengacu pada perkataannya Prabowo Subianto, polisi unggul dan ideal itu seperti apa. Makanya sebagai warga negara yang baik, apalagi setiap hari saya berada di lembaga pengawas ini, ingin motivasi. Memang betul ada kehancuran di sana sini, tapi kita dudukan persoalan sehingga mereka mau menerima kritikan kita. Misalnya tadi saya bilang Kompolnas bubarkan, bentuk Pak Nawawi masuk ke situ. Kalau perlu direkomendasikan, kenapa? Punya pengalaman di Tipikor sebagai hakim, ya kan, senior. Kenapa nggak seperti itu yang dimasuk ke situ? Kenapa harus para pensiunan? Ya, lalu kemudian saya misalnya, ya, tapi saya nggak mau juga. Saya mau tetap jadi pengawas aja di luar. Atau Zakayudin, atau yang lain. Nah, ya seperti itu yang perlu kita hadirkan di kepolisian. Lembaga-lembaga rekomendasi model-model Kompolnas dan Komnas HAM bubarkan itu, dan Propam diberikan kewenangan penindakan, bukan cuma kode etik, Pak, tapi bagaimana kemudian difungsikan sebagai lembaga yang betul-betul menghukum kinerja aparat yang melanggar ketentuan dan undang-undang, bahkan kalau perlu 5 kali lipat. Ada ininya kan, Kota Bandung. Itu kan yang paling ideal, Pak. Selain kita juga menuntut mereka, kita kasih prestasi. Kalau mereka berprestasi, kita naikkan gajinya. Kenapa? Ada banyak hal juga yang perlu kita lihat di situ. Misalnya contoh, ya Pak, anggaran di bawah itu untuk setiap kasus juga rendah. Kedua, antara satu polisi dengan masyarakat jumlah rasionya kecil. Maka banyak oknum-oknum bermunculan, ditambah dengan tadi adanya masyarakat yang juga ingin cepat dan sebagainya. Jadi kita ini punya problem besar di dalam institusi Polri, dan kita nggak mau kemudian seperti ABRI saat kita mengkritik mereka lalu hancur-hancuran semua. Nah sekarang kembali lagi nih, diulang sama polisi, tapi kita harus pakai cara berbeda agar presiden ke depan Prabowo Subianto benar-benar bisa menata penegakan hukum dan anti korupsi. Sehingga nanti yang muncul adalah yang ideal seperti yang Bapak Nawawi inginkan, host inginkan, Ibu dan teman-teman yang lainnya. Ini yang ingin kita hadirkan ke dalam penegakan hukum dan juga reformasi di dalam tubuh Polri. Betul, kalau memang Pak Sigit memang tidak mampu, pecat. Kenapa tidak? Tapi kan kita harus perjelas dulu loh visinya seorang presiden. Makanya tadi Perpres 139 ini ideal buat saya. Saya menyambut baik, mendudukkan dua fungsinya, fungsi keamanan dan fungsi penegakan hukum. Ini yang harus kita perkuat. Terima kasih. Selanjutnya kita diskusi aja. Baik. Terima kasih Pak KP3 Polri. Pak Ahmad Jaki, monitor Pak Ahmad Jaki. Ya, Kang. Ya. Baik, kita beralih ke Pak Ahmad Jaki. Pak Ahmad Jaki mau menanggapi atau menambahkan? Ayo, silakan, Ahmad Jaki. Dokter Ahmad Jaki. Terima kasih. Ya, baik, silakan, Pak. Ya, sangat menarik ya. Tadi sudah sangat jelas ya bahwa banyak kekecewaan yang timbul terhadap institusi Polri ya. Di antaranya saya melihat tadi pertama adalah kinerjanya kurang memuaskan, kemudian tidak profesional ya, kemudian juga persoalan korupsi ya, kemudian masalah nasionalisme juga tadi telah dibahas ya. Dan ini tentu harus menjadi pertimbangan dari forum ini bagaimana memberikan rekomendasi agar Polri ke depan ini bisa lebih baik. Pertama mungkin ini bicara mengenai bagaimana meningkatkan profesionalisme di tubuh Polri. Nah, kalau bicara profesionalisme tentu ini sangat erat kaitannya tadi dengan
bicara pendidikan ya. Di dalam pendidikan itu nanti di dalamnya itu ada etika, ada hukum ya. Nah, kemudian yang kedua bicara rekrutmen ya, rekrutmen di tubuh Polri. Nah, di Polri itu tadi sudah disampaikan bahwa ada di antaranya dua ya, masuk Akpol atau Bintara. Nah, ini yang saya beberapa kemarin pernah beberapa teman-teman ya yang anak-anak yang masuk Akpol dan Bintara ya, ini tentu banyak sekali hal-hal yang memang harus direformasi ya. Salah satunya tentang oknum-oknum yang meminta uang dan sebagainya ya untuk masuk ke Akpol ya. Nah, ini juga mungkin harus direformasi juga menyangkut rekrutmen. Kemudian bicara pengawasan tadi mengenai Kompolnas ya, ada juga sahabat saya kemarin itu masuk nominasi ya Kompolnas, bahkan sudah ditelepon oleh Setnek, udah masuk ya, tinggal dilantik, tapi pada saat mau pelantikan ya digeser oleh orang lain kan ya. 9 Digeser oleh orang kursinya. lain karena 1, katanya titipan 2, 3, 4, dari 5, petinggi. 6, 7, 8, 9. Nah, ini juga Pak Rusman ini. saya setuju ya untuk Kompolnas Pak Rusman ini bubarkan sajalah di bawah itu kalau mau tidak naik. efektif ya, gitu. Diganti yang ini nih. pengawasan yang ini ganti nih. Caranya gimana ya? Yang ini. untuk optimalisasinya ya. Mungkin kalau memang Polri sulit untuk direformasi ya, tidak ada salahnya kalau Polri seperti di negara-negara yang lain ya, di bawah Kementerian Dalam Negeri ya, seperti itu, bukan di bawah presiden, seperti itu, sehingga Polri bisa lebih bisa diawasi ya, kemudian bisa lebih profesional dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin catatan dari saya ya untuk masa depan Polri di tengah tantangan yang semakin berat ya, tantangan perubahan sosial, tantangan kejahatan cyber, tantangan pemberantasan korupsi dan terorisme cyber ya, yang harus dihadapi oleh Polri. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Silakan sambung barangkali Pak Nawawi. Pak Nawawi mau menambahkan Pak, kembali ke topik Pak, Polri masa depan Pak. Calon ketua Saya Kompolnas. mungkin Saya sedikit saja ya. rekomendasikan sebagai calon ketua Kompolnas ya. Saya sedikit saja. Baik. Kalau saya melihat ya, kerusakan di Polri itu sudah terlalu parah begitu ya. Kalau kita katakan APH, polisi jaksa hakim, yang terparah itu adalah polisi. Adnan Pandu itu wakil ketua KPK, secara lantang dia katakan di depan muka polisi, betul, bukan di belakang polisi, di depan mukanya polisi, dia katakan bahwa berdasarkan hasil survei Transparansi Indonesia itu, dia katakan lembaga terkorup Indonesia itu ya polisi gitu ya. Dan polisi yang mendengarnya itu cuma cengengesan aja gitu. Nah, jadi saya pikir itu memang mereka sendiri mengakui begitu bahwa polisi sekarang ini sudah tanpa kendali, sudah demikian rusak, entah dari mana ya untuk memperbaikinya, entah dari mana. Kerusakan pertama di zaman era Jokowi itu kan sangat jelas, kasat mata gitu ya. Iya, Pak. Bahwa polisi itu sudah digunakan sebagai alat kekuasaan. Itu sudah jelas-jelas Polri itu sudah melanggar sumpah. Entah sumpah apa di polisi itu, sabta brata atau apa nggak ngerti. Pasti sudah melanggar sumpah. Tergiur mereka dengan kekuasaan. Dan banyak memang utang budi itu dibalas kontan oleh Jokowi. Misalnya Tito menjadi Mendagri, Budi Gunawan menjadi kepala intelijen BIN, banyak lagi Sumpi menjadi dirjen, banyak lagi pokoknya polisi-polisi itu masuk. Benar tadi dikatakan bahwa seperti dulu
ABRI gitu ya, dui fungsi ABRI seperti dulu itu digantikan oleh polisi sekarang ini. Yang kedua ya, polisi ini sudah terjebak hidup hedonisme ya, hidup pola hidup mewah. Padahal gaji kecil polisi itu, kalau dipikir-pikir ya, di antara penegak hukum mungkin paling kecil itu gajinya polisi itu dibanding hakim, walaupun gaji hakim juga kecil, tapi masih besar gaji hakim lah. Jaksa juga seperti itu, barangkali seperti itu. Tetapi kalau soal penampilan dan kekayaan, jadi gaya hidup, polisi itu jauh lebih mewah cara hidupnya, punya moge, motor gede, punya mobil ternak gitu ya, rumah dan sebagainya. Jadi menampilkan pola-pola hidup yang memang ini. Terakhir kan diberi nasihat, dimarahi oleh Jokowi, janganlah yang menampilkan kehidupan hedon seperti itu. Akhirnya agak sedikit mereda begitu ya. Tetapi saya kira itu karena sudah menjadi mental. Bagaimana orang masuk polisi, barangkali tadinya baik-baik saja begitu ya, tiba-tiba kalau sudah masuk di polisi itu, peluang mereka untuk berbuat jahat itu banyak sekali. Peluang berbuat jahat, apalagi yang namanya reserse. Reserse itu menjadi pengacara. Pengacara itu, advokat itu sering sekali dipaksa untuk mundur melalui si tersangka. Dipaksa untuk mundur, kemudian dia menawarkan diri untuk menyelesaikan jadi pengacara. Nah, jadi pola-pola hidup seperti itu saya kira sudah sangat sulit ya untuk diperbaiki. Nah, sekarang menurut saya ya, ini mumpung Pak Prabowo ini kan punya latar belakang keberanian yang cukup, pendukung yang kuat gitu ya. Saya kira memang harus diperbaiki polisi ini. DPR juga harus siap-siap menyiapkan perangkat peraturan perundangan bahwa polisi memang harus diperbaiki, supaya disadarkan. Polisi disuruh memperbaiki sendiri sampai lebaran monyet, nggak akan ya polisi itu bisa memperbaiki diri. Jadi harus dari luar memperbaikinya itu. Iya Pak. Sampai dari luar, harus dari luar memperbaiki polisi itu. Harus dewan ya, Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah. Kalau tadi misalnya ya, pada saat diisu-isukan polisi sudahlah di bawah ini saja, Mendagri gitu kan, para Kementerian Dalam Negeri, Tito sudah secara tegas menjawab tidak bisa, karena itu amanat reformasi begitu ya. Itu kecelakaan reformasi kalau menurut saya itu. Betul. Kecelakaan reformasi, tiba-tiba polisi disejajarkan dengan Menhan barangkali. Lebih tinggi dari Kecelakaan. Iya, jadi terlalu tinggi gitu ya. Reformasi. Iya. Dan itu terlalu tinggi begitu ya. Padahal kalau kita baca secara aturan, katakanlah Undang-Undang Dasar misalnya gitu ya. Yang lain, mohon maaf ini Pak Rusman, jangan marah ya, kalau udah pensiun. Ya, Dr. Rusman, mohon maaf, adindaku ini. Ya kita ngata-ngata ini untuk perbaikan ya, bukan untuk menghina ya, untuk perbaikan. Nah jadi, jadi lupa saya gara-gara teringat ke Dr. Rusman gitu ya. Nah jadi, kalau misalnya kita baca dari Undang-Undang Dasar itu ya, jelas-jelas kata-kata itu berbeda. Kalau Undang-Undang Dasar itu potongan-potongan frasa-frasa dimasukkan dalam itu ya, dalam undang-undang itu bermakna panjang, bermakna jeruk gitu, dalam, bermakna dalam gitu ya. Karena satu kalimat, dua kalimat itu bisa jadi satu undang-undang gitu ya. Nah jadi disebutkan bahwa polisi itu adalah alat menjaga keamanan dan ketertiban. Kaknya juga kak kecil. Kalau kak besar kan tentara, militer gitu ya, menjaga keamanan negara. Ini keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu dalam wujudnya itu mengayomi. Jadi polisi itu harus humanis begitu ya, dengan rakyat. Kalau kita ke Arab itu kan kita melihat polisi itu nggak ada yang nenteng-nenteng senjata segala cepat tanpa petenteng. Iya, tapi militernya itu benar. Polisi yang ada di Arab itu saya lihat pernah satu saat ada temen
membawa misi ya, datang ke keluarga raja itu ya, di sebelah situ tuh, di masjid itu gak ada di sana. Polisi itu diterjang oleh militer itu, disuruh minggir. Nah, jadi saya pikir memang ada perbedaan banyak. Di Indonesia penampilan polisi itu seperti militer gitu. Tapi ngaku-ngakunya sipil. Ya, memang sipil karena saya pernah mengadili beberapa kali mengadili polisi kan. Memang sipil gitu ya. Tetapi penampilan maunya militer, seperti militer gitu kan. Bajunya tampal tempel itu inilah seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau memang supremasi sipil ya, artinya polisi itu menyesuaikan diri. Nggak usah lah ikut-ikutan pakai baju seperti baju kerajaan, ya kan? Ya, yang namanya mendekat dengan rakyat itu humanis itu ya gimana lah, tidak menampilkan kedinasan yang bersifat sangat formal supaya masyarakat itu tidak takut. Sekarang ini terus terang ya, masyarakat itu takut sama polisi. Bukan takut apa, takut diperas. Segala urusan ujungnya duit. Bener, segala urusan tuh ujungnya duit gitu ya. Jadi kalau kalau tidak diubah, kata saya ya, polisi itu dimulai lagi, gembleng lagi mentalnya. Saya di Akpol ya, di Semarang itu tempat saya main tenis itu, di situ teman-teman hakim suka main tenis di Akpol itu. Jadi nguriling kalau main tenis di Akpol itu ya, masuk dari depan itu terus ke belakang, ke pojok belakang, luas sekali memang. Jadi saya lihat mereka memang ya berbedalah dengan Magelang gitu ya. Nah, jadi saya berkali-kali katakan polisi itu memang diajak dulu lah ke Magelang. Ya, jadi dididik mental mereka. Menunggu kesadaran itu kelihatannya susah ya. Kesadaran itu memang harus terbangun melalui pendidikan keluarga masih kecil gitu ya. Tapi kalau orang tua ya udah bolotan gitu ya, udah botak istilahnya, mau diubah-ubah mentalnya nggak bisa. Bisa kalau dipaksakan gitu ya. Jalan dia untuk berbuat jahat itu ditutup semua. Ya, jadi kembali bagaimana polisi masa depan itu, polisi masa depan adalah polisi yang humanis. Polisi yang memang menampilkan sipil, bukan menampilkan kemiliteran. Senjata itu kalau nggak perlu banget, nggak usah dikasih lah, kasih pentungan aja lah, cukup gitu ya. Apa senjata dipakai nembak teman, nembak sembarang orang, tembak apa-apaan, itu mentalnya bobrok namanya itu ya. Jadi screening psikologinya itu nggak jalan. Jadi kita berharap Pak Prabowo sadar, memang selalu berat Pak Prabowo ini, benar-benar cuci piring Pak Prabowo ini. Cuci tangan tuh Pak Mulyono, dia cuci piring, betul-betul cuci piring ini. Nah, jadi ya kita sangat berharap pemerintah eksekutif bersama legislatif untuk membenahi polisi. Jangan disuruh dia silakan berbenah sendiri, silakan, nggak bakal gitu. Harus dibenahi, bentuklah satu tim membenahi Polri. Ya tentu bukan hanya Polri, kejaksaan juga, tapi orang kan tidak terlalu mencerca kejaksaan kan, tidak sampai ke ubun-ubun benar marah orang kan ke kejaksaan itu. Orang yang terkena kasus saja kadang-kadang marah gitu kan, sampai marah banget karena pasal-pasal yang ini kan tidak cocok. Hakim juga begitu. Ya walaupun hakim itu terlalu banyak yang kurang ajar gitu ya, tapi tidak terlalu suka ubun-ubun banget orang marah. Tidak seperti polisi. Nah, jadi yang terdepan berhadapan dengan rakyat ini adalah polisi, maka polisi yang didulukan untuk direformasi, reposisi, organisasinya diperbaiki. Sekarang ini berada di bawah Menko, masih penting kan? Ada satu tingkat sedikit lebih tinggi daripada Mendagri, Menko. Nah, jadi kalau dipikir-pikir TNI juga ada di Menko, di bawah Menko. Jadi sejajar gitu ya, tidak langsung ke presiden. Karena selama ini kan seolah-olah di atas TNI, akhirnya ngelunjak polisi ini. Nah, jadi saya kira itulah ini saya, kira-kira pendapat saya kurang sehat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sehat ya Pak ya. Semoga sehat kembali. Cepat. Baik.
intinya gini ya Pak ya. Jadi kalau emang Polri sudah tidak mau bebenah lagi, tidak ini artinya tidak perlu senjata gitu ya Pak. Pentungan lebih tepat gitu ya Pak ya. Baik, Pak Romidi. Saya setuju, Pak. baik, baik. Pak Romidi silakan ditanggapi Pak atau ditambahin Pak. Ya, pertama saya mau ke Pak KP3 Polri dulu ya. Kira-kira narasi awal saya itu sepakat enggak? Saya sepakat Pak, karena semua saya sudah Pak tuliskan. KP3. Iya, semua sudah saya tuliskan. Oke. Saya sepakat Pak. Bahkan saya lebih ekstrim Pak sebetulnya. Oke, sekarang kalau sepakat saya lanjut. Oke. Saya lebih ekstrim. Iya. Iya. Nah, ini yang kedua. Iya, silakan Pak. Saya ingin ingatkan Polri ketika anggotanya melakukan kesalahan. Ini jangan sampai kemudian dikatakan oknum ya. Karena apa? Polisi itu melekat pada individu seseorang yang itu menjadi polisi 24 jam melekat. Nah, kecuali dikatakan itu Polri, ini beda karena itu lembaganya. Ini maksud saya itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ketika impian ini agar supaya menjadi kenyataan terkait dengan Polri masa depan, saya hanya ingin sumbangsih saja. Maksudnya pendapat sebenarnya ini menarik, makanya tadi saya tawarkan ini ada diskusi khusus terkait dengan buku ini sebenarnya. Karena ini inti ya dari permasalahan keamanan dalam negeri ya, serta penegakan hukum. Dan ini menarik sekali buat saya khususnya ya terkait dengan permasalahan ini. Nah, itu tentu harus ada satu terkait dengan rekonstruksi regulasinya ya, berkaitan dengan undang-undang kepolisian. Yang di situ akan mengatur secara jelas, tegas dan nyata. Ini sudah nggak bisa dipisah-pisahkan lagi, ya. Jelas artinya apa yang menjadi maksud dan tujuan ini harus secara jelas. Jangan kemudian nanti dianalogikan. Kemudian yang kedua, tegas. Tegas ini kalau yang namanya undang-undang sudah dibuat, ya ini harus ditaati dan dipatuhi serta tunduk pada undang-undang tersebut. Tegas. Apapun dilakukan sesuai dengan undang-undang, tegas. Nah, yang ketiga, ini nyata. Nyata ini terkait dengan praktek. Jadi biar antara dasolon dan dasain ini nanti akan matching. Jadi bukan kemudian teorinya begini kok penerapannya seperti ini, hanya gara-gara ini tafsir kemudian cari ahli, ternyata ahli itu ahli bayaran, ahli yang butuh uang, ahli yang ini ahli itu yang dimaksudkan adalah dibutuhkan objektivitas keilmuannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini sebenarnya yang tepat itu seperti itu yang kita alami. Makanya saya sering kecewa. Misalkan penyidik mencari ahli hanya untuk supaya nanti penyelidikan itu tidak dilanjutkan dengan gaya tidak cukup bukti, misalkan begitu. Dan ini sudah banyak sekali ya perkara-perkara yang saya alami sendiri. Itu benar-benar ini apa ya sampaikan ini adalah fakta. Jadi bukan kok saya buat-buat. Makanya ketika ini diskusi langsung ya, ini saya lebih suka karena saya bisa mengukur, mengetahui keilmuan ya, penguasaan materi hukumnya terkait dengan yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu setelah undang-undangnya dibuat, kemudian apa yang saya sampaikan itu terjadi, baru kemudian ini terkait dengan permasalahan pembagian kewenangan yang di sini hanya internal Polri
yang hubungannya dengan asas diferensiasi fungsionalnya. Nah, yang terakhir adalah budaya dari anggota polisi ini. Jangan sampai seperti sampai detik ini masih jalan, ini mohon maaf ya. Yang namanya mau pindah jabatan, mau menduduki jabatan, mutasi sesuai pilihannya, dan ini semuanya non sewu ada kosnya, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu, karena apa? Ya rekan-rekan saya itu yang banyak dari kepolisian itu juga terbuka gitu loh, sehingga saya tahu oh ternyata seperti itu. Nah ini kan terkait dengan budaya. Budayanya apa? Budaya korup. Dan jangan salah, kemudian yang atasan kan selalu membuang, contohnya saya itu kasihan yang sebenarnya, mohon maaf, orang-orang lapangan. Benturannya pertama ada kesalahan dia sendiri, karena apa? Atasan pasti buang, tanya mana surat perintahnya, kalau dikirain saya yang menyuruh, yang merintah. Anggota ini serba ketakutan, Pak. Ini mohon maaf ya. Jadi merasa tergilas. Dan ini ungkapan-ungkapan langsung yang saya dengar dari anggota kepolisian yang memang itu kedudukannya di bawah. Dan hal tersebut menjadi kecemburuan sosial yang sangat luar biasa. Makanya jangan salah, kalau di tubuh Polri itu saling sikut itu hal yang wajar. Dan tidak hanya di tubuh Polri, sebenarnya banyaklah seperti itu terjadi. Nah sehingga Pak ya, kalau ini kita bisa bertemu, diskusi, kemudian ini menarik sekali dan saya sangat suka. Kebetulan inilah yang saat ini menjadi penyakit yang dirasakan oleh masyarakat, sampai ada beberapa yang saya tahu dari medsos itu yang menghendaki untuk bubarkan dulu polisi, bentuk lagi yang baru. Nah inilah artinya apa? Mungkin sesuai dengan cita-cita Polri masa depan. Artinya sudah merasakan resah, kecewa, ya. Kemudian ini kalau masyarakat kecil yang bicara langsung, luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang saya narasikan ini, Pak KP3 Polri ya, syukur nanti kita bisa berbagi apa nomor HP, jadi kita bisa komunikasi langsung. Dan siapa tahu kita saling memberikan masukan gitu loh Pak. Ya, kami kira itu Pak Host ya. Terima kasih. Mungkin Tambahan, hanya Pak, saya tanggapi Pak. Ini buku ini buku sebetulnya akan saya buat FGD. Ini buku belum sempurna. Ini masih nunggu kata pengantar dari Pak Prabowo ya. Saya lagi nunggu kata pengantar dari Pak Prabowo. Saya sudah kirim surat ke DPR, ke Seknek, dan ini sudah saya lagi nunggu. Tapi sambil menunggu, saya rencana minggu depan di Surabaya kerjasama dengan UNER, Ubara, dan beberapa kampus-kampus di sana, dan juga Polda Jawa Timur. Rencana saya akan bikin FGD-nya. Nah, untuk Jawa Tengah juga dalam proses, belum dapat jawaban saya nih. Nah, untuk Jawa Barat, saya memang minta tolong sama Pak Yadiman, karena saya agak kesulitan nih dengan Polda Jawa Barat nih. Saya nggak tahu kenapa, apa masih marah sama saya, apa gimana gara-gara kasus Cirebon, ya kan? Nah, kalau untuk Polda Metro, alhamdulillah kemarin walaupun Pak Kapoldanya sering saya kritik, saya hajar, apalagi kasus kemarin kan. Kemarin Dir Intelnya bersama Kabid Humasnya sudah menghubungi saya dan mereka welcome, tapi mereka minta launchingnya. Oke, saya bilang. Nah, Banten sedang proses. Makanya sebetulnya saya berharap FGD ini nanti berisi tentang keluhan-keluhan masyarakat dalam bentuk nyata yang akan menjadi masukan tambahan di dalam buku ini. Makanya saya bikin ini kan baru 380 halaman nih.
Nanti di belakangnya adalah realita kasus-kasus Iya. dan harapan masyarakat, begitu loh menurut saya. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, Iya. Bagus. baik, Bagus, Pak. Iya. baik. Iya. Baik, terima kasih Pak KP3 Polri. Artinya tadi sepakat ya dengan Pak Romidi ya. Sepakat. Apa saya yang sudah dinarasikan? Ya, sepakat. Pak, saya ini Baik. orang yang paling langsung nunjuk ke hidungnya Pak Kapolri, Pak Kadif Propam. Bener serius, saya itu hampir 24 jam kalau saya lagi Iya. marah betul, saya Oke. langsung bilang pecat, hajar, sikat. Kalau enggak saya datangi mereka. Itu saya Pak. Makanya Ya. alhamdulillah, tolong Luar doakan biasa. juga, mudah-mudahan Iya, betul. saya Baik, akan sampai dokter Ya. khusus ilmu kepolisian Pak. Saya mau benar-benar fokus Ya. ke dunia kepolisian Pak. Doanya baik, aja. baik, baik. Baik. Izin Pak Baik. KP3, Baik, saya iya. tunggu kelanjutan kasus Iya, saya ya Pak. boleh, Terima boleh Bu. kasih. Nanti kita kontak-kontakan Bu ya. Baik. Tetap silakan Bu Vanessa, tapi tetap kembali ke topik ya. Kalau nanti permasalahan Ibu Vanessa lebih baik nanti di jalur hijau saja. Izin, Tapi Pak Manu. ya, baik. Ya, saya Itu mau aja, saya cuma mau minta tolong supportnya Pak KP3 karena beliau ini Ya. sangat kompeten saya dengar tadi ya. Terima kasih supportnya. Sekali Luar lagi biasa, saya baik. malam. Luar biasa. Ibu Vanessa, terima kasih ya. Badut Kemo barangkali ada yang mau nambahin, tapi tetap kembali ke topik. Oke, saya sepakat Baik, sekali silakan. dengan Prof Nawawi bagaimana mental itu harus diubah dan diperbaiki, dan juga psikologinya. Terus juga mengenai rekrutmen, saya pikir itu sudah awal kesalahan karena banyak sekali sudah menjadi rahasia umum bahwa ingin menjadi polisi harus mengeluarkan uang yang cukup banyak. Itu yang salah. Saya mengusulkan jika memang rekrutmen itu diseleksi oleh non Polri, yang dimana bentuk suatu lembaga untuk menyeleksi masyarakat yang ingin menjadi Polri. Jadi jangan hanya Polri menyeleksi Polri, itu bisa main belakang Pak. Ada udang di balik batu. Saya mengusulkan, mudah-mudahan mohon diluruskan lagi jika usulan saya salah Pak KP3. Saya mengusulkan lembaga baru untuk menyeleksi rekrutmen dari Polri, atau tidak TNI menyeleksi Polri, Polri menyeleksi TNI. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Kami Badut Kemoy. Kita kembali ke Pak Dr. Ahmad. Pak Dokter, silakan. Terima kasih. Saya mungkin Ya, closing baik. saja ya. Ya, Pak Ahmad Jaki, silakan ya. Silakan. Ya mungkin dibutuhkan ya strategi untuk mereformasi Polri masa depan ya. Salah satunya tadi sudah saya sampaikan ya. Kata kuncinya adalah pendidikan ya. Pendidikan di dalam pendidikan itu, yang disebut dengan pendidikan itu adalah bisa merubah akhlak ya. Salah satunya adalah etika dan hukum ya. Kemudian yang kedua adalah rekrutmen yang ketat ya, jangan asal-asalan. Ini mekanisme rekrutmennya harus ada pengawasan ya. Kemudian yang lainnya adalah transparansi dan pengawasan internal ya di tubuh Polri, ini harus betul-betul. Kemudian kualitas profesionalisme, integritas ya, transparansi, akuntabilitas, kemudian kepedulian terhadap masyarakat dan adaptasi terhadap perubahan, ini yang harus menjadi catatan juga, sehingga ke depan Polri ini bisa lebih dicintai oleh rakyat ya. Meskipun pada tahun 2024 kemarin ya, Litbang Kompas merilis kepuasan masyarakat itu 73,1%, ya, tetapi akhir-akhir ini ternyata banyak kasus yang terjadi ya, yang ini tentu harus mendapat perhatian dari Kapolri ya, Kapolri agar lebih tegas ya. Pak Sigit ini memang
menurut saya kurang keras ya, gitu ya. Betul. Nah, harus lebih tegas ya Pak Kapolri untuk menindak ke bawah gitu ya, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tidak mau tegas tidak usah ada senjata gitu ya intinya ya. Baik, Pak Ahmad Pak Ahmad Medika ya, Pak Ahmad Media Tama Group. Ya. Silakan. Ya, betul. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Host dan narasumber Prof Nawawi dan teman-teman semuanya. Menarik membahas tentang Polri masa depan dan masa bodoh mungkin ya, karena karakter Polri sudah hancur gitu ya. Iya Pak. Ya, jujur Iya, Pak. saya pun anak purnawirawan Polri. Siapa? Ayah saya alhamdulillah purnawirawan sebelum Kapolrinya Tito karena PA. Ya. Jadi citra Polri masih lumayan cukup terjaga. Sepakat Pak, itu sepakat saya. Ya. Sepakat. Citra Polri masih terjaga saat itu. Ini Kalau nggak salah beliau purnawirawan di eranya Pak Sutanto Kapolrinya. Betul Pak. Ya. Betul. Masih punya marwah. Sekarang yang punya marwah tinggal polisi tidur. Polisi Sama melek patung nggak punya polisi. marwah. Ya. Sama patung polisi. Jadi memang kalau kemarin kita membahas tentang revolusi KPK, saya lebih sepakat judul ini adalah revolusi Polri. Ya, jangan sampai arti NKRI kita buat anekdot negara kepolisian Republik Indonesia. Ya kan? Ini kan ironis gitu. Ini ironis sekali, sehingga ayah saya sendiri ketika ngelihat tayangan berita macam-macam, jadi kesimpulannya gini Bang, mohon maaf sebelumnya, ini bukan rahasia umum lagi, orang masuk Polri jadi anggota Polri sudah angkanya di atas ratusan juta ya, entah itu diakui atau tidak, tapi ujung-ujungnya mereka cuma dididik salah tangkap, salah sidik, salah tembak, bener kan? Iya, betul. Mereka cuma dididik untuk salah tangkap, salah sidik, salah tembak. Sama satu lagi nih, menghilangkan barang bukti CCTV. Itu keahliannya. Atau satu lagi, Iya, Pak. betul. Atau satu lagi. Apa tuh? Salah istri. Salah istri. Wah. Tukeran gitu ya, Pak. Iya. Jangan-jangan anggota Polri merangkap menjadi PNS. Tahu nggak Pak PNS? PNS itu penggemar nikah siri. Enggak salah sih. Nggak salah? Nggak Berarti salah. bener dong? Ya iyalah. Iya. Makanya sekarang singkatan PNS jadi ASN karena dia tahu ini udah banyak dipelesetin, ya kan? Oke, kembali. Jadi memang Polri harus direvolusi, bukan hanya direposisi kalau bahasa Pak Nawawi seperti itu. Jadi kita bingung nih dari mulai Tito Karna PA, Idam Najis, terus siapa lagi tuh, sampai sekarang gitu ya, si Sigit dan sebagainya. Ini mau nunggu sampai kapan sih? Kalau memang Polri mau dikarantina lagi, karantina lagi di bawah Hankam, udah kandangin aja. Gitu, kandangin aja, kalau perlu modalin pentungan aja yang tadi Pak Nawawi bilang. Karena 11-12 kan sama Linmas. 11-12 sama Linmas. Ya kan? Itu aja termasuk tentang SIM yang mau dibuat seumur hidup. Saya yakin institusi yang pertama kali nolak juga Polri, karena repeat ordernya ada di situ juga. Gitu sih kalau saya melihatnya. Mudah-mudahan makin ke depan ya Polri bisa direvolusi lah. Baik. Total gitu. Kalau perlu ada fit and proper test ulang tuh dari mulai Baik. kombes ke atas lah. Itu aja. Baik, baik Pak Ahmad Media, terima kasih. Kita lanjut ke Derry.
SKTM, silakan Pak Dery SKTM, selamat malam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, ini topiknya adalah polisi masa depan, berarti Betul, betul. antonimnya adalah polisi masa lalu atau masa saat ini ya. Iya, betul, betul. Ya, ini kan polisi masa depan adalah polisi impian. Topiknya berarti Kemana teman-teman gua? polisi masa sekarang, apa yang terjadi pada polisi masa sekarang? Pertanyaannya, ini saya sebagai masyarakat umum, Pak. Apa sih itu polisi di mata masyarakat umum seperti saya? Polisi di mata masyarakat umum seperti saya halnya, kami memandang mereka itu adalah keamanan yang difasilitasi oleh negara. Karena kalau keamanan yang difasilitasi swasta adalah satpam. Siapa itu polisi? Masyarakat yang diberikan kesempatan untuk mengabdi demi bangsa dan negara. Sekali lagi, masyarakat yang diberikan kesempatan untuk mengabdi demi bangsa dan negara, bukan demi organisasi tertentu. Karena hanya satpam saja yang mengabdi untuk organisasi tertentu. Polisi yang saat ini ada sama halnya dengan satpam, itulah fakta yang terjadi. Ya itulah masyarakat menilai gitu ya. Terus terkait tupoksi, apa sih tupoksi polisi di mata masyarakat? Ya masyarakat pasti yang mereka tahu ya kami selaku kami ya, saya pribadi ya hanya melindungi, mengayomi, melayani. Menurut pandangan masyarakat, apa itu melindungi? Melindungi itu ya dengan cara mereka menegakkan hukum, mereka menegakkan kedisiplinan tentang kepatuhan hukum. Mengayominya itu apa menurut pandangan masyarakat? Mereka menjadi contoh dan panutan tentang penegakan dan pendisiplinan. Melayani apa sih? Melayani secara melayani, apa sih penafsiran melayani di dalam pandangan masyarakat? Tidak membeda-bedakan, berlaku sama kepada semua. Apabila masyarakat yang tidak memiliki ekonomi, dalam arti ekonomi rendah seperti saya, ketika melapor, boyo, samakanlah dengan orang yang turun daripada Pajero Sport. Samakanlah dengan orang turun tanpa kendaraan. Tolonglah. Faktanya, polisi yang masa saat ini, itulah saya sampaikan, mereka tidak berlaku seperti itu. Maka di masa depan, impian masyarakat masa depan, polisi ini jauh lebih baik lagi ke depan. Bagaimana caranya? Yang sekarang sudah terjadi ya, seandainya masih bisa dibina ya dibina. Masih ada kesempatan mereka untuk berubah ya, monggo perbaiki. Jangan juga dipaksakan. Apabila memang tidak bisa dibina, binasakan. Buat apa? Sekarang juga harus ada pengakuan daripada institusi kepolisian. Jangan lagi menggunakan kata oknum terhadap polisi-polisi yang melanggar. Oknum itu hanya untuk satuan, bukan jumlah. Lebih daripada satu itu bukan oknum lagi. Buatlah pengakuan itu, gentle lah. Sekarang instrumen terjelek ya, instrumen terburuk di pandangan masyarakat dalam penegakan hukum adalah instrumen kepolisian. Like and dislike, suka ataupun tidak suka, monggo. Tim survei itu adalah tim yang masyarakat secara awam pun sudah tahu, itu adalah tim yang disewa. Suka-suka mereka. Tapi kalau hasil survei daripada riset di lapangan, hampir semua mengatakan kami sudah tidak percaya lagi kepada polisi. Buktinya apa?
terjadi rekayasa terhadap permasalahan-permasalahan kasus yang terjadi tahun 2024. Contohnya adalah penembakan seorang siswa, di mana sudah terjadi konspirasi pers. Alat bukti sudah dipublikasikan, tetapi faktanya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diceritakan. Apakah kita juga salah menduga dalam kasus-kasus sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya pun berlaku sama? Yang kedua, lebih membela perusahaan-perusahaan yang memiliki uang yang lebih besar untuk mereka daripada masyarakat yang memang tidak memiliki uang untuk mereka. Jadi saya kutipnya begini, saya pernah Profesor Yusril ya dalam satu kesempatan itu pernah mengatakan seperti ini, sistem yang baik itu adalah menjadikan orang buruk menjadi baik, bukan orang baik menjadi buruk. Inilah sistem yang saat ini terjadi, ada sistem yang berbalik daripada itu. Orang buruk harusnya menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik, malah sebaliknya. Yang buruk menjadi lebih buruk, dan yang baik menjadi lebih buruk. Itu sistem yang terjadi saat ini. Itu menurut pandangan saya selaku masyarakat. Dari mana harus memulai? Saya sepakat dengan Pak Aris tadi ya, dengan beliau, dengan semua adalah pintu masuknya daripada rekrutmen. Awal pintu masuknya rekrutmen. Percaya ataupun tidak, suka ataupun tidak suka, alasan utama daripada yang generasi sekarang masuk ke polisian adalah cara cepat menjadi PNS. Masalah sumber daya manusia sudah dijadikan lagi namanya bukan sumber daya manusia lagi, bukan SDM, itu bukan sumber daya manusia, tetapi saya duga sudah menjadi selamatkan diri masing-masing ketika sudah jadi saweran duit daripada masyarakat untuk menjadi seorang personil polisi. Itu fakta yang tidak bisa dibantahkan, karena sudah banyak kasus untuk menjadi seorang polisi, untuk menjadi personil polisi harus mengeluarkan uang puluhan sampai ratusan juta. Tergantung dia mau masuk ke pintu mana, Akpol atau ke Bintara dan lain sebagainya. Nah, ini saya berharap ke depan terkait rekrutmen harus diperketat lagi, harus lebih diperketat lagi. Kalaulah sanksi terhadap pelanggar hukum itu berat, maka sanksi yang dilakukan oleh penegak hukum harus lebih berat daripada pada pelanggar hukum. Kenapa pelanggar hukum? Penegak hukum harus lebih berat. Mereka lebih tahu hukum. Pelanggar hukum itu identik mereka tidak tahu hukum. Maka yang lebih tahu itu harus lebih berat hukumannya. Terkait buruk ataupun baiknya seorang polisi ataupun pejabat lainnya, itu faktor internal dan eksternal. Menurut saya diciptakan oleh kita selaku masyarakat dan juga diciptakan oleh pimpinan di dalamnya. Cukup sulit dan cukup abstrak memang, tetapi saya berharap ke depan daripada rilisnya buku tentang good cop dan bad cop yang ditulis oleh Bapak Ade Ardiansyah ini menjadi sebuah rujukan untuk terwujudnya sebuah reformasi di dalam instansi kepolisian Republik Indonesia. Itu dulu Pak Os. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak dari SKTM. Baik, Pak Rohmidi sebagai narasi terakhir mungkin. Silahkan, setelah ini kita closing karena waktu sudah diingatkan selama 2 jam ke belakang tadi. Sudah diingatkan oleh TikTok. Silakan, monggo. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang terhormat. Jadi sebagai closing statement saya hanya 2 kalimat ya. Makanya ini menarik sesuatu tema. Sebelum Polri dibubarkan, maka saat inilah munculnya cita-cita Polri masa depan. Kami kira gitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
Dari Dia ngereaktif secara sedikit lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum atau ada statement buat penutup atau Pak KP3 Polri? Iya, Masih ada ya. waktu 5 menit. Gini, yang pertama, semua kita merasakan soal penegakan hukum yang 10 tahun terakhir ini amburadul. Polisi sebagai tonggak awal orang mencari keadilan adalah pintu masuk yang harus utama dibersihkan. Tapi kita juga harus mengevaluasi keberadaan kita dalam pengawasan sebagai masyarakat. Karena kita juga selama ini melakukan pembiaran, bahkan ikut terlibat dalam pengerusakan. Makanya momentum ini saya sampaikan tadi tergantung leadershipnya. Siapa itu Presiden Republik Indonesia? Apakah dia kemudian menggunakan undang-undang polisi ini sebagai alat kekuasaan seperti yang sudah-sudah? Ataukah dia menggunakan polisi ini sebagai alat penegakan hukum yang tetap komitmen pada supremasi sipil? Pertama itu. Yang kedua, saya ingin tekankan bagaimana kemudian selain kita kritik, memang ada beberapa penambahan-penambahan yang memang harus dilakukan, bahkan pengkoreksian, pengurangan kalau perlu fungsi dan kewenangannya serta keberadaan polisi. Misalnya tentang lalu lintas. Saya pikir sudah saatnya lalu lintas ini diberikan langsung pada Dishub, karena efektivitas dan efisiensi kerja juga dari keuangan negara. Buat apa ada Dishub kalau kemudian masih ada polisi lalu lintas? Itu mungkin bisa kita perdebatkan nanti. Lalu kemudian misalnya soal ya kewenangan Polri di berbagai sektor, apalagi banyak yang tumpang tindih, misalnya tentang HAM, lalu tentang PPA anak dan sebagainya. Itu saya pikir banyak yang perlu kita kaji lebih dalam tentang aspek hukumnya, karena banyak faktor hukum yang juga tumpang tindih di sana. Nah, selain pengawasan, tadi saya bilang juga, lalu bagaimana kemudian kita juga bisa memberikan rangsangan agar ada reward dan juga punishment. Itu harus jelas dalam undang-undang, sehingga Presiden, pemimpin Polri ke depan itu juga bisa melakukan evaluasi secara berjenjang. Barang siapa anggota Polri yang berprestasi, wajib kita dukung, kita berikan sesuatu yang kira-kira memang haknya. Tapi ketika dia melakukan tindakan kesalahan seperti dalam kasus-kasus yang terjadi hari ini, hukuman 5 kali lebih berat dibanding masyarakat sipil. Nah, itu poinnya sebetulnya. Selain hal-hal yang lain yang bisa kita kupas dalam buku ini dan juga FGD yang akan saya lakukan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan ini bukan bentuk kebencian kita kepada Polri, karena kita pernah punya sejarah bagaimana kita diobok-obok dengan kebencian terhadap ABRI, lalu kemudian menghadirkan kondisi saat ini. Kita tetap akan sayang dengan TNI, Polri, dan semua lembaga-lembaga yang memang harus kita pertahankan. Tapi kita lebih sayang kalau nggak kita bersama-sama menjaga atau ikut membenahi, apalagi di awal tahun baru, presiden baru, kebijakan baru. Nah, ini poinnya sebetulnya. Makanya izinkan saya bersama Pak Yadiman menghadirkan buku ini sebagai kado untuk Presiden Prabowo dan kado buat rakyat serta NKRI agar kepolisian bisa lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Host? Iya, baik. Terima kasih Pak. Sepertinya waktu sudah diingatkan oleh TikTok bahwa harus sudah berakhir selama 2 jam ke belakang. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita benahi sama-sama, jangan kapok Pak. Besok kita buka lagi edukasi seperti ini tetap untuk menyampaikan supaya tetap tersampaikan. Terima kasih Pak KP3 Polri, Siap. Pak Dery, Makasih Pak ya. Ahmad, Pak Ketua. Terima kasih Pak. Silakan Pak Ketua, barangkali ada yang mau disampaikan Pak.
Hmm.